Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga dompet kalian masih tetap aman. Senjata adalah sebuah alat untuk bertarung atau mempertahankan diri. Banyak sekali senjata di dunia. Ada yang bertipe jarak jauh dan ada juga yang bertipe jarak dekat. Menggunakan senjata di dunia One Piece sangatlah luar biasa. Terkadang senjata juga memiliki levelnya masing-masing. Dan senjata juga terkadang tidak berbentuk sebuah benda, melainkan berbentuk makhluk. Contohnya seperti Poseidon atau Shirahoshi. Dan contoh lainnya seperti Hermes Big Mom atau Zeus. Jika senjata memiliki levelnya, maka tidak akan lepas dari sebuah pedang. Dan pedang yang membuat kita penasaran gak pakai hantu adalah pedang dari Dracul Mihawk. Pedang tersebut adalah pedang legenda yang memiliki daya hancur atau memiliki serangan yang sangat luar biasa. Di sisi pedang Yoru, Mihawk juga adalah seorang pendekar nomor wahid alias nomor hiji alias nomor satu di dunia. Belum ada yang bisa mengalahkan Mihawk sampai saat ini, tetapi ada seseorang yang bisa mengimbanginya, yaitu Akagami no Sang. Dan kita semua sudah tahu bahwa Zoro dilatih oleh Mihawk dan selalu digadang-gadang akan berhadapan dengan sosok Shiryu. Shiryu sangatlah beringas dan buas. Namun saya akan membahas apa jadinya jika Shiryu sang beringas dan buas melawan si kalem bermata manuk elang yaitu Dracul Mihawk. Dan di antara mereka siapakah yang akan menang jika berhadapan satu lawan satu? Karena Shiryu juga adalah seorang pendekar pedang. Sebelum itu, kita harus memperhatikan beberapa poin sebagai berikut. Kita mulai dari Mihawk. Semua orang sudah tahu bahwa Mihawk memiliki kekuatan yang sangat edan dan bangprang. Skill berpedangnya sudah jelas dan sudah tidak diragukan lagi sedikit pun ya. Mihawk mampu memotong sebuah kapal besar dengan sekali hempasan tanpa mengeluarkan sedikit dari tenaganya. Selain skillnya, pedang Mihawk pun bukanlah pedang sembarangan. Pedang tersebut adalah pedang Yoru yang melegenda. Diketahui di chapter belakangan ini bahwa Mihawk selalu menantang orang-orang kuat dan menjadi Marine Hunter atau memburu angkatan laut. Sepanjang hidupnya, Mihawk selalu menantang dan mengajak duel setiap orang yang menurut dirinya sangat kuat, khususnya dalam teknik berpedang. Mihawk menjadi pendekar pedang nomor satu karena belum ada yang bisa mengalahkannya dalam teknik berpedang. Dan hingga akhirnya Mihawk bertemu dengan Akagami no Sang dan selalu berduel di tiap pertemuannya. Sang mampu mengimbangi kekuatan dari Mihawk. Di sini saya berpikir bahwa Mihawk menang dalam teknik berpedang, sedangkan Sang menang dalam teknik haki. Memang Mihawk ini memiliki haki tingkat tinggi, namun saya yakin Sang berada di atas Mihawk. Jika mereka bertarung hingga akan membunuh, saya yakin jika Sang akan keluar sebagai pemenang. Setelah bertemu dengan Sang, mereka terus berduel hingga terdengar ke penjuru dunia. Namun setelah Sang kehilangan tangannya, Mihawk tidak ingin bertarung dengan Sang lagi karena dia berpikir tidak seimbang. Dan yang terpenting, Mihawk menghargai atau menghormati Sang. Kita belum tahu bahwa Mihawk memiliki haki raja atau tidak, tetapi saat di Marineford, Mihawk menyerang Shirohige seperti mengeluarkan Hausoku haki. Entah benar atau tidak, namun di animenya kita melihat seperti haki raja. Namun serangan tersebut dipantulkan oleh Daimon Zozu. Serangan tersebut membuktikan bahwa Mihawk berani terhadap Shirohige. Selain itu, kita juga diberitahu bahwa mata dari Mihawk ini sangatlah luar biasa. Dia dapat melihat objek dari jarak jauh. Contohnya seperti melihat Luffy ketika menggunakan Gear Second. Mihawk dengan mudah melihat pergerakan dari Luffy. Maka atas hal tersebut Mihawk pasti memiliki haki Kenbun juga, karena julukannya juga adalah disebut sebagai peramal. Dan kita lihat Shiryu. Shiryu adalah mantan kepala sipir dari penjara Impel Down. Shiryu sangatlah beringas dan buas. Diketahui bahwa Shiryu sering membantai para tahanan di penjara tersebut hanya untuk bersenang-senang. Setiap para tahanan yang mendengar nama Shiryu merinding ketakutan dan tidak ada yang berani bertatap mata dengannya. Shiryu juga memiliki pedang yang cukup berbahaya bernama Thunderstone. Belum diketahui bagaimana potensi dari pedang tersebut, namun yang jelas pedang tersebut sangatlah berbahaya. Selain pedangnya, Shiryu juga telah memakan buah iblis bernama Suke-Suke no Mi yang menjadikan dia manusia tidak terlihat. Memang buah tersebut tidak berbahaya, namun jika dikombinasikan dengan teknik berpedang saat tidak terlihat akan sangat berbahaya. Musuhnya tidak akan menyadari bahwa Shiryu berada di mana dan langsung menebasnya. Shiryu juga adalah komandan divisi kedua dari bajak laut Kurohige. Memang sebenarnya lebih setuju jika Shiryu menjadi wakil kapten bukanlah Barges, namun di sini Kurohige lebih mempercayai Barges dibandingkan dengan Shiryu. Dia masuk ke dalam bajak laut Kurohige karena tertarik dengan tujuan Kurohige dan sekaligus memberikan suasana baru selain berada di penjara. Setelah melihat beberapa poin tersebut, kita mulai masuk ke dalam pertarungan. Jika berhadapan satu lawan satu, siapakah yang akan menang? Di sini saya memiliki opini bahwa Dracul Mihawk akan menang. Mengapa demikian? Kita semua sudah tahu bahwa level Mihawk adalah setara dengan seorang Yonko. Ini dibuktikan dengan rivalnya yaitu Akagami no Sang.
Jika berhadapan dengan Shiryu, maka sudah jelas dan sudah dipastikan Mihawk akan menang. Dari segi pengalaman dan segi senjata, Mihawk lebih unggul. Meskipun Shiryu ini memiliki Suke-Suke no Mi, namun saya yakin bahwa Suke-Suke dapat dikonter oleh mata Mihawk sekaligus Haki Kenbunnya. Jika Shiryu ngotot ingin mengambil gelar pendekar pedang nomor 1, maka Shiryu menyerahkan nyawanya kepada Mihawk. Shiryu bukanlah tandingan dari Mihawk. Mungkin jika berhadapan dengan Zoro akan masuk akal, namun jika berhadapan dengan Mihawk sudah jelas dan berbeda jauh dari segi apapun. Mungkin dari segi umur mereka tidak akan jauh berbeda, tetapi dari segi pengalaman Mihawk sangatlah luar biasa dan selalu menantang orang-orang yang sangat kuat. Di zaman dulu kita sudah tahu bahwa Oden adalah pengguna pedang atau seorang samurai. Namun saya berpikir jika Oden dalam kondisi prima, jika beradu dengan Mihawk sekarang yang sama prima, maka akan menang Mihawk. Jika Shiryu ingin mengambil julukan pendekar pedang nomor 1, maka yang harus dihadapi Shiryu bukanlah Mihawk melainkan Zoro terlebih dahulu. Akan sangat beresiko untuk Shiryu jika langsung melangkah kepada Mihawk. Tetapi kita juga jangan meremehkan Shiryu. Dia juga adalah seorang yang sangat kuat dan berbahaya. Selain itu, Shiryu juga sangatlah beringas dan buas dan tidak pandang bulu. Semua bisa saja terjadi dan bisa saja Mihawk kalah karena kelicikan Shiryu atau kecolongan dari teknik Shiryu. Karena Shiryu juga cukup berpengalaman dalam pertarungan, kesalahan sedikit apapun dari Mihawk akan merubah hasil akhir. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya jadi seperti itu menurut saya mah. Kalau misalkan si Shiryu ini tuh pendekar pedang, tapi kalau misalkan melawan si Mihawk mah terlalu jauh ya. Kalau melawan si Zoro mah oke lah, masih satu level. Mungkin Zoro juga di bawah levelnya sedikit sama Shiryu, di bawah tapi sedikit. Tapi saya yakin Zoro juga akan melampaui dari Shiryu. Dan kalau misalkan Shiryu melangkah gitu, nggak melawan si Zoro dulu, langsung pingin ke si Mihawk dan mengambil pedangnya, itu mah sama dengan bunuh diri atau ya si Shiryu. Beda jauh lah levelnya, saya yakin Mihawk pasti menang. Ya kalau misalkan si Mihawknya ngasih pedang Yoru buat si Zoro, karena si Mihawk ini sudah pensiun, akan sangat keren sekali gitu kalau misalkan si Zoro pakai pedang Yoru. Tapi itu malah baru opini saya sih, dan mungkin terjadi juga mungkin enggak, tapi menurut saya mah tidak akan terjadi ya. Ya semua orang punya opini masing-masing sih. Kalian juga punya opini kan, tulis aja lah di kolom komentar. Ya udahlah, salam sejahtera sendal butut ada yang maling. Goodbye, dadah.